yang mana harga ini mau mengalami yang namanya drawdown. Saya nggak mau teman-teman melihat ya asetnya mengalami penurunan nilai. Dan untuk teman-teman yang baru masuk sekarang, saya bilang haram ya hukumnya untuk lamsam. Apa artinya lamsam? Lamsam ini teman-teman masuk dalam satu waktu aja. Misalkan punya duit 100 juta nih. Oke, kripto katanya mau naik sampai akhir tahun. Ya udahlah, saya beli kripto sekarang dengan duit saya 100 juta. Gak ada jaminan ini bakal naik lagi sampai akhir tahun karena kita udah masuki fase ya bubble atau fase tahun ketiga. Sementara kita bisa melakukan yang namanya DCA atau dollar cost average dengan masuk secara bertahap perlahan, cuman ya kita harus memiliki mindset jangka panjang. Kalau teman-teman ngikutin live stream kita udah jelasin ya sesuai dengan data yang ada waktu itu dan kita sangat percaya diri untuk bilang bahwa bottom Bitcoin ya saat itu di 76.000. Kita melakukan pembelian dan kalau teman-teman beli ya Bitcoin dari 76.000 ke 110.000, ini udah naik lebih dari 50%. Bayangkan teman-teman, kalau itu teman-teman melakukan lamsam yang strateginya punya duit 100 juta, sekarang udah jadi 150-an juta ya. Jadi nggak ada salahnya ya untuk melakukan yang namanya take profit. Jadi lamsam itu ya, ini seperti ini. Bahayanya kalau teman-teman masuk di akhir tahun ini ya atau mendekati tahun-tahun ini dengan semua duit yang teman-teman miliki, berharap naik sampai tahun 2025, namun di sini misalkan terjadi koreksi signifikan, 50%, 70%. Duit teman-teman bisa aja tinggal 50 juta, tinggal 30 juta. Dan saya nggak mau itu terjadi ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus menghindari ya metode lamsam ini ketika market ini udah mendekati pucuk seperti saat ini. Dan Bitcoin ini memang bisa kita hold sampai siklus selanjutnya. Tapi kalau kita bisa ngetrim beberapa posisi kita dan membeli ya nanti ketika harga melakukan koreksi, yaitu kita bisa melipat gandakan jumlah Bitcoin yang kita miliki. Namun ini nggak bisa teman-teman terapkan dengan altcoin. Mengapa? Karena hampir semua altcoin itu selalu berubah komposisinya di setiap siklus. Jadi yang top 10 sekarang itu nggak mungkin jadi top 10 lagi di siklus selanjutnya. Hampir tidak mungkin. Itulah mengapa saya ngomong kalau sampai akhir tahun ini ya teman-teman posisi altcoinnya lebih baik di take profit semuanya. Kecuali ya itu Bitcoin ya. Kalau Bitcoin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau altcoin lain, not financial advice, tapi saya rasa mengurangi exposure di altcoin itu bisa menjadi cara ya yang bisa kita lakukan. Nah, timbul pertanyaan, ketika saya baru tahu kripto sekarang ya, baru lihat nih Bitcoin di video ini atau misalkan ketika kita melakukan live stream. Gimana sih caranya saya ini pengen punya exposure di kripto tapi saya pengen aman ya. Teman-teman bisa menerapkan yang namanya metode dollar cost average. Jadi dollar cost average itu metode di mana teman-teman masuk Bitcoin ini mencicil